Pas zaman pacaran, Mas mau minum apa? Iya kan? Sayang mau minta apa? Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun punya anak 1, 2, ya boro-boro nawarin gitu. Boro-boro nawarin. Ketemu aja kadang mukanya merengut, tidak menyenangkan. Nah, itu awal lunturnya cinta. Akhlak, perilaku Anda terhadap pasangan itu menentukan. Hati Anda yang berubah ya, sehingga sikap Anda berubah, itu berbahaya untuk rumah tangga. Itu. Sehingga ayo dandanin, perbaiki diri kita masing-masing. Itu caranya. Dengan cara apa? Makanya bagi Anda yang sudah punya pasangan, sudah menikah, itu hebat sekali. Itu prestasi. Gitu. Sehingga dipertahankan, jangan banyak mengeluh. Biasakan untuk happy, untuk berbahagia dengan pasangan. Apa sih hak suami, apa sih kewajiban suami? Apa sih hak istri dan apa kewajiban istri? Seringkali kita itu menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Nah, itu problem di rumah tangga. Oke, sebelum Anda menonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan apabila video saya ini bermanfaat bagi Anda, silakan bisa di-share. Dan jangan lupa juga like and comment. Sukses untuk Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Oke, kembali dengan saya Kang Mas Rohan. Terima kasih Anda masih menonton YouTube saya. Semoga bermanfaat ya. Dan apabila bermanfaat bisa Anda share kepada yang lain. Oke, hari ini saya akan membahas tentang beberapa kasus yang terjadi, terutama masa-masa pandemi corona dan juga masa-masa peralihan bisnis yang akhir-akhir ini agak terpuruk di berbagai daerah. Dan faktor ekonomi ini juga berpengaruh terhadap rumah tangga. Jadi ini saya membahas tentang tema rumah tangga lagi ini, yaitu tentang pelakor atau perselingkuhan ya. Masya Allah, ini kasus yang sepertinya sampai akhir zaman selalu ada gitu. Dan sangat tragis ya. Apalagi sekarang malah ada filmnya itu. Korea ya, film Korea bahas tentang pelakor. Jangan-jangan suami-suami pada mempelajari hal itu gitu. Nah, beberapa daerah, terutama daerah-daerah yang sekarang ada pabrik ya yang baru dibangun. Dulunya pabrik-pabrik itu kan di Jakarta, Jawa Barat ya, di kota-kota besar. Nah, karena di daerah Jakarta, Jawa Barat dan lain sebagainya UMR ya yang tinggi, pajaknya yang tinggi, sehingga pabrik-pabrik itu berpindah ke daerah-daerah gitu. Dan selain itu juga memang anjuran pemerintah, kota-kota besar sudah dilarang mendirikan pabrik. Ya, sudut pandang ekonomi sih memang membantu daerah-daerah yang belum berkembang, yang di situ dibuat pabrik, sehingga beberapa yang tadinya nganggur bisa bekerja. Beberapa yang penghasilannya kecil bisa di pabrik ya meningkat penghasilannya. Akan tetapi Masya Allah, di sisi lain juga ada risiko, di sisi lain juga ada problem ya. Secara ekonomi beberapa masyarakat itu berkembang ya, misalnya Jepara, Kudus, Demak ya, Purwodadi, Pati. Ini yang tadinya pabriknya nggak banyak. Kalau di Kudus banyak, memang ada jarum, tapi kan beda konsep. Nah, banyak pabrik-pabrik yang dari Jakarta pindah ke daerah sini, terus banyak pabrik Korea dan sebagainya pindah ke daerah-daerah ini, dan pekerjaannya juga dari luar kota, bukan hanya lokal. Karena tadi perpindahan dari Jakarta, perpindahan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, sehingga akan menghadirkan pendatang-pendatang yang di daerah. Nah, ini jadi problem. Problemnya ini banyak pelakor di situ, banyak perselingkuhan akibat itu, sehingga ya Masya Allah ya, merusak moral juga. Karena perilakunya berubah, yang tadinya kampung tidak tahu kehidupan kota, ada orang kota
yang mungkin tadinya kehidupan sana beda ya, tentunya lebih vulgar, lebih modern. Nah, orang kampung ini belajar hidup cara orang kota yang tadinya budayanya, mohon maaf ya, daerah-daerah pakai baju lengkap ya, menutupi aurat. Nah, karena banyak pendatang yang sudah terbiasa pakai celana pendek, pakai singlet, apalagi badannya mungkin putih, lebih cantik, lebih ganteng. Akhirnya dengan pertemuan antar karyawan yang tadi lintas kota itu jadi satu di daerah, termasuk Jepara, Pati dan sebagainya itu. Nah, tumbuh yang namanya perilaku baru, yaitu perilaku perceraian, perilaku perselingkuhan. Ya, itu Masya Allah, dan ini perlu dicarikan solusi. Itu prihatin saya melihat kondisi itu. Ya, secara ekonomi membantu, tetapi secara moral beberapa rusak, beberapa jadi problem. Yang tadinya tidak pernah selingkuh, setelah kerja di pabrik jadi selingkuh karena melihat lawan jenis yang lebih indah, lebih ganteng mungkin, lebih cantik, atau dianggap sama-sama berpenghasilan. Yang tadinya di sawah penghasilannya cuma 500.000, 1 juta per bulan, di pabrik mungkin sampai 3 juta atau di atas 2 juta ya. Dan yang di sawah suaminya mungkin hitam, kotor, kena lumpur, ketemu teman di pabrik yang bersih, apalagi dari kota maju, mungkin dari orang Jakarta atau dari Jawa Barat atau dari mana, sehingga itu jadi problem di masyarakat yang muncul pabrik-pabrik baru yang lintas kota. Tapi mau gimana Kang? Ini mau gimana kalau kondisi seperti itu? Ya kita tolak nggak bisa, bahwa memang itu adalah sunatullah. Faktanya memang pemerintah memberikan dorongan untuk memperluas pabrik itu di daerah. Gitu. Ya kembalinya ke diri kita masing-masing untuk menjaga rumah tangga. Nah, ini yang segmen kecil, ini kasus yang masyarakat kecil. Ternyata problem ini juga bukan hanya di segmen masyarakat kecil. Problem perselingkuhan itu ada pelakor, ada selingkuh itu juga di kalangan-kalangan artis, kalangan-kalangan pejabat, yang segmennya pasti berbeda. Kalau kalangan artis kebanyakan juga sama, faktor ekonomi, faktor lingkungan juga. Pejabat juga sama, faktor kesempatan kalau pejabat. Karena kesempatan, punya kekuasaan, punya uang, ya beberapa kena goda itu. Dan godaan itu ya kembalinya ke diri kita masing-masing juga. Apakah kita bisa menjaga diri apa tidak. Tapi ya kembali kepada pasangan juga mendukung apa tidak. Nah, dari hal-hal ini, baik lingkungan kecil, masyarakat kecil yang di pabrik, ya, para pejabat, para PNS juga banyak jam istirahat pada selingkuh, ya, para artis, para pebisnis juga kesempatan bisnis di luar dan sebagainya. Kembalinya adalah ke diri kita. Ayo, apa itu rumah tangga? Anda baik itu Anda kepala rumah tangga, Anda seorang laki-laki, atau Anda ibu rumah tangga, atau Anda sebagai seorang istri. Ayo memperkuat hati, cinta, kasih sayang terhadap keluarga. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau Anda ingin menjaga diri rumah tangga Anda supaya bertahan, supaya harmonis, supaya meminimkan resiko perselingkuhan, ya, meminimkan resiko perselingkuhan, melindungi pasangan, tingkatkan rasa cinta terhadap keluarga. Itu. Loh, saya juga udah cinta, Kang. Tapi seiringnya waktu berjalan, bertambahnya tahun, rasa cinta itu terkadang terkikis. Sehingga punya sifat yang justru malah tidak baik. Ya, pas zaman pacaran, Mas mau minum apa? Ya kan, sayang mau minta apa? Setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun punya anak 1, 2, ya
boro-boro nawarin gitu. Boro-boro nawarin. Ketemu aja kadang mukanya merengut, tidak menyenangkan. Nah, itu awal lunturnya cinta. Akhlak, perilaku Anda terhadap pasangan itu menentukan. Hati Anda yang berubah ya, sehingga sikap Anda berubah, itu berbahaya untuk rumah tangga. Itu. Sehingga ayo dandanin, perbaiki diri kita masing-masing. Itu caranya. Dengan cara apa? Meningkatkan daya cinta kita terhadap pasangan, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Nah, tumbuhnya cinta yang dikuatkan ini atau mungkin direfresh ya, atau dicas lagi dengan munculkan akhlak yang baik, yaitu perilaku yang baik. Itu nomor 2. Jadi rasa cinta dalam rasa Anda, hati Anda dimunculkan, dipaksa, memang harus dilatih. Rasa bosan itu dilawan. Ya, dilatih bahwa mencintai pasangan ini harus dilatih. Ya, apalagi sudah menjadi pasangan suami istri, dilatih untuk mencintai supaya terbiasa. Kedua, perilakunya dilatih bersikap yang baik. Walaupun kadang dalam kondisi yang mood gak enak, atau mungkin pasangan berbuat salah, dimaafkan. Anda tetap berbuat perilaku yang positif terhadap pasangan. Ini penting. Ya, romantisme dulu kadang diulang. Nawarin minum, kopi, ngobrol, jagongan, ada waktu khusus dengan pasangan, atau ke tempat dulu pas berkencan itu didatangi lagi, boleh itu. Ini namanya perilaku positif diulang kepada pasangan. Yang ketiga, paksa diri Anda terlatih bahagia, happy dalam menjalani rumah tangga. Bersyukur, mau Anda udah hebat punya pasangan, punya suami, punya istri. Hebat dalam Islam itu, wah Masya Allah, itu pahalanya banyak sekali. Banyak orang yang tidak berani menikah loh, pacaran bertahun-tahun nggak nikah banyak itu. Makanya bagi Anda yang sudah punya pasangan, sudah menikah, itu hebat sekali, itu prestasi gitu. Sehingga dipertahankan, jangan banyak mengeluh, biasakan untuk happy, untuk berbahagia dengan pasangan itu, bersyukur. Ya, kalau bahasa agama kita banyak bersyukur. Nah, kalau kita pahamkan ya latihan happy, latihan bahagia, terlatih terus. Kalau latih-latih nanti terlatih sehingga tidak bisa sedih. Kalau orang sudah terbiasa happy, terbiasa bahagia, mau sedih itu sulit malah. Tapi kalau orang terbiasa sedih, terbiasa mengeluh, ya mau bahagia jadi sulit. Makanya ayo kita latih, ojo susah. Latih jangan susah, latihlah happy, latihlah bahagia di dalam rumah tangga, kepada pasangan, kepada anak, kepada mertua, kepada orang tua, bisnis, apapun, pokoknya dilatih bahagia. Nah, itu cara menguatkan rumah tangga. Ya, kalau Anda terlatih bahagia, pasangan akan nyaman. Pasangan Anda nyaman, dia tidak akan berpaling kepada yang lain. Kenapa? Karena nyaman dengan Anda. Kalau Anda tidak terlatih bahagia, pasangan tidak nyaman, dia akan mencari tempat kebahagiaan di tempat yang lain. Itu problem kan. Yang keempat, berprasangka yang baik. Jangan menuduh tanpa bukti, jangan suudzon, tapi husnudzon terhadap pasangan. Tapi berita di sana katanya suami saya pergi sama ini, udah. Kalau nggak ada bukti nggak usah dibahas. Yang prasangka yang baik, yang husnudzon, jangan berprasangka buruk terhadap pasangan. Terkadang berita di luar sana tidak benar karena Anda berprasangka buruk sehingga pasangan aja nggak nyaman, malah jadi selingkuh beneran. Mas, aku dengar kamu sering main di sana, selingkuh ya? Loh, padahal suaminya nggak selingkuh loh. Hanya Anda dengar, terus mbok sampaikan karena nggak sabar. Padahal pasangan Anda nggak selingkuh. Nah, ini jadi problem. Anda sampaikan prasangka buruk itu jadi masalah. Yang tadinya suami tidak ada niat selingkuh, bisa jadi dia setelah itu malah berpikir selingkuh betulan. Karena Anda
husnuzonnya nggak ada, tapi suudzon, yaitu berprasangka buruk. Sehingga perilaku Anda tidak membuat nyaman, tidak menyenangkan. Nah, Anda menyampaikan yang menyakitkan hati pasangan Anda, suami Anda misalkan, atau istri Anda, itu problem, itu masalah. Makanya dalam Islam, dalam agama Islam, agama kita Muslim, apapun yang terjadi berprasangkalah yang baik, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, segala kejadian, dan juga kepada orang yang kita cintai, orang di sekitar kita. Karena di saat Anda berprasangka yang baik, maka akan nyaman, pasangan juga nyaman, sehingga bisa dipercaya, sehingga rumah tangga itu harmonis. Kalau toh sampai terjadi selingkuh, ya punya wanita lain, ada pelakor yang gait suami Anda, tentunya ada solusi, pasti ketahuan kok, gitu. Gak akan disimpan lama-lama, disimpan pun pasti ketahuan, gitu. Sehingga nggak perlu suudzon. Kalau memang iya, pasti nanti dapat bukti sendiri, nggak usah dibahas. Tetaplah berprasangka yang positif. Itu. Yang kelima, terakhir, jaga tanggung jawab Anda sebagai istri, jaga tanggung jawab Anda sebagai suami. Apa sih hak suami, apa sih kewajiban suami, apa sih hak istri, dan apa kewajiban istri. Seringkali kita itu menuntut hak tapi tidak menjalankan kewajiban. Nah, itu problem di rumah tangga. Ayo saling belajar untuk melakukan kewajiban yang terbaik, jangan hanya nuntut hak terus. Ya, kalau ada seorang wanita yang baik, yang sayang, yang sopan, menghormati suaminya, ya melayani dengan setulus hati, dengan senang, supaya suaminya tidak berselingkuh. Ya, bagi Anda yang laki-laki, Anda bertanggung jawab ngasih nafkah, mendidik, berperilaku yang positif, mengayomi, menyayangi, mencintai, ya, supaya istrinya tidak selingkuh. Karena menjalankan kewajiban ini adalah perintah agama kita, perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang menjaga keutuhan rumah tangga. Makanya ada hak dan kewajiban. Jangan hanya menuntut haknya saja, tapi laksanakan kewajibannya lebih dahulu. Kalau Anda sudah menjalankan kewajiban, saya yakin kok Allah akan memberikan hak kepada Anda. Ya, itu yang bisa saya sampaikan tentang ini, beberapa curhatan dari teman-teman. Beberapa waktu ini banyak sekali kasus ya perselingkuhan, banyak pelakor dan sebagainya, dan itu memang sudah ada sejak dulu, sejak zaman dulu sampai sekarang. Itu problem yang tidak akan habis, ya, sampai yaumul qiyamah, sepertinya sampai zaman akhir itu sampai kiamat. Sehingga ya biasa saja, ya dihadapi dengan baik. Yang penting tadi 5 tips tadi lakukan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga Anda dijaga dengan baik. Itu. Nah, itu sisi ikhtiar, sisi usaha secara dohir, ya, dan sikap. Nah, untuk yang terakhir ini usaha secara batin, ya. Tentunya dohir dan batin itu harus berjalan beriringan. Untuk sarana spiritual atau usaha batiniahnya gimana, Kang? Untuk mengikat pasangan kita. Ya, saya alhamdulillah ada salah satu sarana produk spiritual yang sudah kita doakan khusus. Namanya adalah garam pengunci nafsu pasangan, atau garam pengunci nafsu seks, atau garam pengunci cinta. Nah, garam ini nanti bisa dicampurkan di makanan dan di tempat mandi sekeluarga. Gitu. Jadi garam ini diniatkan supaya mengunci cinta pasangan kita. Bagi Anda yang seorang wanita, mengunci cinta suaminya atau seks suaminya. Bagi Anda yang seorang suami khawatir istrinya berselingkuh, Anda mengunci cintanya seorang istri. Nah, Anda bisa pelajari dan cek di situs saya di ilmupengasihan.com, ya, di ilmupengasihan.com. Di situ ada produk sarana dari saya untuk ikhtiar batiniah spiritual, yaitu garam pengunci cinta atau pengunci nafsu seks untuk pasangan. Dan ini tentunya ya bagi pasangan yang sudah menikah, ya, gitu. Yang belum menikah ya jangan, gitu.
Tapi ya terserah Anda, itu hak Anda. Kalau yang sudah menikah nggak apa-apa, karena demi menjaga keutuhan rumah tangga. Yang belum menikah masih pacaran misalkan, ya monggo, kembalinya ke diri kita masing-masing. Silakan Anda kunjungi di situs saya di ilmupengasihan.com. Semoga pasangan Anda, istri Anda, suami Anda setia dan tidak selingkuh, ya. Tidak ada pelakor yang mengganggu atau tidak punya wanita lain, tidak punya pria idaman lain. Semoga rumah tangga jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dari saya Kang Mas Rohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.